channel kita Keluarga Tiberius Family. Kita mau berbagi pengalaman aja ya, untuk pendaftaran nikah dari awal sampai sudah jadi nikah dan segala macam, untuk wilayah satu kecamatan ya. Kita soalnya berdua di mana, di Cibubur satu ya. Aku di masih wilayah Masih satu satu kecamatan, kecamatan, satu kelurahan. jadi gampang prosesnya ya. Nah, kita mulai dari awal, biar lebih gampang ya. Jangan lupa like, subscribe, dan rekomendasiin channel kita, karena channel kita baru banget nih. Mohon dukungan ya. Oke. Nah, kita mulai dari awal ya. Pertama-tama nih diusahain, ngurus pertama kita datang ke kelurahan setempat, ke RT RW setempat ya. Kayak minta surat pengantar dari RT RW, bawa KTP, kayak segala macam lah dokumennya, kayak KTP, KK gitu, dari masing-masing Pihak dari cewek cewek sama dan pihak pihak laki, bawa ke RT minta. Kalau kita sih waktu itu buatnya dua sih, jadi untuk yang satu untuk ke kelurahan sama untuk ke KUA, yang satu untuk ke puskesmas. Biar gampang sih, cuman nggak tahu deh kalau yang lain sih ya. Sistemnya gimana kan takut beda-beda ya. Nah, kita datang nih. Nah, pokoknya nanti bawa suratnya, minta aja dulu. Nah, setelah itu datang ke kelurahan, untuk minta, kalau kita nih ya, minta surat, kayak apa ya? Surat pernyataan belum nikah, sama surat izin orang tua, untuk nanti dapat surat untuk mengurus surat N1 nya. Nah, kita minta, kita tanya-tanya ya prosedurnya apa aja nih butuhin. Nah, nanti kita isi tuh semuanya, sama surat pernyataannya tuh dari dua belah pihak ya, dari pihak laki-laki perempuan pegang satu ya. Terus masing-masing juga harus pakai materai Dan ada saksinya juga. Ada saksi, Ada dua saksi. ada pulpen ya itu di jeda dulu Ya ini kayaknya langsung. ya, udah matiin aja. Nanti setelah itu cuma terserah kalian ya, mau duluan ke kelurahan untuk minta dokumen, untuk minta formulir untuk bikin N1, surat N1 ya, N1 pokoknya. Nah, terserah ngambil dulu apa mau ke RT RW dulu, terserah. Tapi lebih enak sih ngambil dulu ke kantor kelurahan, karena kita juga kalau itu kan emang sendiri ya, mandiri, jadi emang rada mari gitu. Cuman pengalaman aja, lebih enak emang kalau kelurahan dulu sama KUA untuk minta segala macam syarat-syaratnya gitu, kayak dokumen segala macam gitu. Baru ngurus di RT RW nya mah gampang. Sama surat itu kan formulir itu ya, lupa lagi tuh, izin orang tua. Nah, setelah kita kan minta dulu nih pertama nih, sebelum ada step-stepnya. Pertama kelurahan ke RT RW setempat dulu. Nah, minta surat untuk pengantar ke KUA sama ke kelurahan. Nah, enak sih kalau kita mau bikin dua, satu untuk KUA sama kelurahan, satu untuk ke puskesmas. Lebih enak sih satu aja semuanya, maksudnya satu lembar nih untuk kayak gini nih, contohnya aja ya. Nih, gimana nih fotokopian.
nanti ini yang untuk dibawa ke kelurahan sama ke puskesmas. Nah, setelah udah jadi ini, nah kita siapin kayak fotokopi semua, kayak fotokopi KTP orang tua, cowok sama cewek dari dua belah pihak, KTP orang tua kita. Ya, cuman di satu dokumennya satu dokumen, misal dokumen si saya dan saya gitu. Nah semuanya yang kayak surat pengantar, fotokopi, pokoknya yang banyak lah, pokoknya semuanya fotokopi aja yang banyak gitu. Pokoknya dirangkapin semuanya, kayak KTP orang tua, KTP kita satu, terus surat pengantar, terus kartu keluarga, sama ijazah, akte sama akte lahir ya, ini penting, ijazah, akte lahir penting, mau kakak pokoknya orang tua. Nah kalau untuk perempuan ya sama, tapi bedanya ada surat izin orang tua. itu notat untuk dibawa usia 20 tahun kan, 21 tahun. Oh iya, 21 tahun. Kalau udah di atas tuh nggak perlu. Cuman sih biasanya kemarin sih umur 20 tahun ya. 20 Jadi tahun. harus pakai itu tetap surat izin orang tua. Nah setelah dari RT RW udah jadi, nah ke kelurahan itu harus perlu yang namanya apa nih, surat layak kawin, sertifikat layak kawin. Nah jadi sebelum kita ke kelurahan harus ngurus dulu ke puskesmas. Kalau kita sih masuknya ini ya, kelurahannya puskesmasnya kecamatan ya, kecamatan Ciracas. Jadi kita langsung nih datang ke puskesmas pagi-pagi ya, pagi-pagi karena prosesnya emang lama. Nah kita lupa dokumentasiin untuk proses puskesmasnya sih, jadi pokoknya dokumennya banyak. Pokoknya kalau di puskesmas itu banyak dokumennya. Sebelum kita bikin sertifikatnya tuh harus ngisi biodata, formulir lah semua. Gitu ya. Pokoknya yang dibawa nih surat pengantar dari RT RW yang udah tulisannya kayak gini, pokoknya surat pengantar untuk pernikahan itu. Nah sama KTP kita, terus sama BPJS. Nah bawa pokoknya fotokopi supaya semua gratis. dirangkap pokoknya. Cuman nggak tahu deh kalau kita mau gratis. Cuman kalau orang lain nggak tahu udah bayar atau gratis. Nah dibawa. Nah pokoknya ngisi formulirnya pokoknya banyak lah. Kita di dalam tuh kayak ditanya-tanya, kayak udah pernah melakukan apa segala macam, hubungan seksual gitu. Itu ada pertanyaan Dan di situ harus jujur banget guys. Pokoknya harus jujur aja dah. Jujur itu aja. Karena bukan masuk ke sistem itu ya, apa ya, pemerintah data ya. Itu masuknya ke kesehatan aja sih. Karena kan ujung-ujungnya untuk ini juga itu banyak psikologi juga kayaknya ya. Kita juga nggak ngerti sih maksudnya. Kalau kalian jujur ya pasti dibuatin. Pokoknya jawaban apapun ya pasti jadi. Pasti jadi. Karena ntar kalau bohong malah bermasalah. Nanti di dalam ditanya sendiri satu-satu, masuk satu dulu yang cowoknya, habis itu kedua yang ceweknya. Nah di situ pertanyaannya sama tapi kitanya belum sempat kompromi apa gimana gitu. Jadi jawabannya ya di situ dinilainya dari kejujurannya kita di situ. Ya kalau kita sih
jawabnya jujur aja gitu, kayak ya bla bla udah gitu. Pokoknya itu kan privasi karena bukan masuk ke media kan gitu. Jadi ya untuk kita aja lah untuk ya. Maksudnya ini untuk berbagi pengalaman aja gitu. Jadi biar nanti pas udah nyampe sana nggak kaget gitu. Wah, oh begini prosesnya, oh begitu gitu. Nah nanti setelah kita udah masuk ke situ, nah kita nunggu untuk, kalau kemarin sih saya ya itu karena ada di kurang darah sama pengambilan darah ya kalau nggak salah. Ceknya cek pokoknya lab. cek lab juga, jadi darah kita diambil nih. Nah itu kita tinggal nunggu sih. Kalau untuk perempuan itu ada cek gizi juga, Cek gizi juga. sama suntik tetanus. Cek gizi itu untuk nanti kedepannya ketika menjadi ibu dikasih tentang pengetahuan gitu. Pokoknya pertama datang ke puskesmas, bawa KTP, bawa surat pengantar RW, pokoknya yang asli. Kalau pengantarnya ya kayaknya. Cuman kalau itu sih kita pakai yang fotokopi masih ya waktu itu. Mana pengantar Ke puskesmas. pakai yang fotokopi. Fotokopi, oh ya udah nggak apa-apa. Karena kan kalau misalkan enak yang satu rangkap gitu, dia minta ke RW dulu nih. Mau buat surat pengantar nikah, gitu. Saya mau nikah. Oh ya udah, ada dibuatin. Itu kan ada keterangannya. Nah kalian aja rangkap untuk pengantar ke puskesmas, kelurahan, dan ke KUA ya. Nah udah tuh dari situ. Nah itu pokoknya di fotokopi aja surat pengantarnya. Nah, ini nih pengantarnya, kalau di fotokopi banyak dah. Karena ini kepake terus. Nah setelah itu sama alur ya, kita berdua tuh sama. Jadi kita bareng sini bareng sama bareng gitu. Jadi buatnya jadi nggak repot gitu. Kalau misal mungkin agak repot. Ini kalau satu kecamatan ya jadi gampang. Nah setelah itu kita udah diambil darah kan di puskesmas, ambil darah, terus dicek, nunggu dulu tuh. Nah itu dipanggil lagi untuk konfirmasi keduanya. Kan pertama diinterogasi dulu deh ya, begini bla bla bla, karena apalah konsumsi apa sebenarnya gitu kan. Setelah itu pas hasil darah keluar, balik lagi ke situ, dikasih tahu kayak menurut kita tuh darah kita apa ya, kekurangan apa isinya ya. Sama kalau waktu itu sih saya sih ini ya, kekurangan zat besi, jadi dikasih obat pas selesai dari situ. Nah setelah itu udah selesai itu semua, kita udah ngisi formulir pokoknya banyak dah. Kita juga bingung juga sih waktu itu ya, cuman kayak ada nama segala macam gitu, kayak pertanyaan kayak penyakit apa gitu, segala macam kayak pertanyaan kayak pertanyaan kayak gitu dah. Pokoknya kita ngisi semua, cuman kita juga lupa sih karena kan juga udah tahun kemarin udah ngurus. Cuma minta berbagi informasi aja biar pada paham. Nah setelah dari situ tanya-tanya, nah kita suruh nunggu dulu nih kan, pokoknya untuk surat sertifikatnya jadi. Nah bisa keluar nggak? Enggak. Nggak bisa sambil sini. Oke. Nah untuk ininya pokoknya kita dikasih tahu web untuk meriksa kalau misalkan sudah jadi apa belum. Kita harus terus cek aja terus. Nah jadi ntar dikasih di dalam layar ya. Nah seperti pokoknya. Nah setelah itu kalau udah jadi nih ini kan udah sistemnya online ya, bukannya di print di tempat situ. Jadi
kita harus ngecek. Nah nanti kita masukin datanya masuk sendiri ke webnya. Nah nanti di webnya kita masukin nick sama tanggal pemeriksaannya. Nah kalau udah jadi, nah tinggal dia pasti keluar. Nah tinggal dikirim dah ke email kita. Nah nanti tinggal di download gitu semuanya. Nah ini contoh yang fotokopian ya buat teknika. Lo aja sih sebenarnya. Nah, ntar keluar, nah kita ngeprint sendiri di luar. Nah udah setelah itu kita pulang. Nah lanjut lagi, udah ngisi semua, pokoknya semua dokumen itu harus difotokopi semua. Pokoknya harus lengkap kita ngisi, biar nggak bolak-balik. Kasian kalian kalau sampai nggak lengkap bolak-balik jadinya. Nah udah tuh, setelah itu baru kita ngurus ke kelurahan untuk dapat surat N1 gitu, untuk nanti berkas untuk rangkuman yang dirangkum lagi dijadiin satu ya, dokumennya semua untuk ke KUA nya. Nah kita datang nih kucuk-kucuk, sebelum kucuk-kucuk ke kelurahan ngelapin dulu lagi dokumennya, Dicek lagi. dicek lagi. Ada yang kurang enggak? Pokoknya lebih gampang tuh pakai klik aja loh satu dokumen kayak gini, diklik gitu. Yang diminta tuh bukan yang asli, jadi yang kecuali ini surat pengantar RW nya diminta yang asli. Makanya surat pengantarnya harus fotokopi dulu, paling banyak harusnya. Nah setelah itu kelurahan kan kita ya, sebelum ke kelurahan kita cek dulu nih kayak KTP kita, KTP kedua orang tua, surat pengantar yang dari RT RW tuh ya, terus kakak, surat layak nikah. Nah ini penting nih, surat layak nikah kalau udah jadi. Oh ini harus dibawa, jangan sampai lupa ya. Ini harus karena ini jadi pertanyaan untuk di surat N1 nya untuk data keluarnya. Nah terus ijazah, terus sama akte, dan satu lagi sama surat yang awalnya kita minta ke kelurahan kayak surat pernyataan belum nikah. Nah seperti ini. Nah ini sebelum ke kelurahan untuk minta surat N1, kita harus punya saksi dulu 2 orang, terserah kerabat, teman, saudara. Yang penting tahu kalau misalkan kita emang belum menikah gitu. Sebelumnya belum pernah menikah, masih bujang sama si perawan gitu. Nah ini penting. Kalau pihak laki sih sebenarnya nggak perlu surat. Kalau umurnya masih udah di atas 21 juga kayaknya nggak perlu surat dari orang tua. Yang penting sih emang perempuannya doang sih, karena kan kita laki-laki kan membawa perempuan, otomatis orang tua harus tahu gitu. Terus ini. Nah nanti kayak gini tuh pernyataan ini sih. Terus yang istri cuma sama aja kayak yang atas. Aku yang atas umum. Iya tapi kan ada 2 kan, beda-beda. Nah biasanya yang kitanya tuh yang atas tuh, isi kayak nama yang kita tangan di bawah ini, nama, nik, terus tempat tinggal, nama, pekerjaan, alamat. Dengan ini menyatakan bahwa sampai saat ini belum pernah menikah dengan siapapun. Surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan pernikahan saya dengan calon suami atau istri. Nah di bawahnya calon kita, jadi masing-masing tempat gitu. Misalkan dari suami ya yang di bawahnya
istrinya Desi. Nah dari calon istri yang di bawahnya calon suami gitu. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada urusan paksaan dari pihak manapun melainkan atas kemauan saya sendiri, dan bila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melibatkan orang lain, melainkan akan saya tanggung sendiri segala akibatnya. Udah deh, itu materai masing-masing. Jadi untuk ini fotokopiannya gitu, si materainya ini yang tanda tangan kita ya, sisanya saksi-saksi sama RT RW juga tuh. Oh iya, RT RW lupa deh, ini juga harus RT RW juga sebenarnya. Oh berarti iya harus ke kelurahan dulu pertama minta surat ini. Nah kita sekalian minta surat pengantar untuk ini semua. Udah sih sama. Nah untuk dari pihak perempuan itu surat izin orang tua dilampirin. Nah udah deh, kita tinggal ke kelurahan kalau udah lengkap semuanya kayak gini. Kucuk datangnya kan, Pak saya mau ngurus ini surat pengantar untuk ke KUA untuk mau menikah. Ya udah, simple, gampang dan cepat. Hari itu juga langsung jadi sih sebenarnya, nunggunya nggak lama, dia cuma masukin data cocok udah, makanya datangnya pagi-pagi. Nah kalau udah jadi ini datanya kayak gini nih. Kalau nih datanya kayak gini nih. Nah surat N1 nya tuh yang ngisi orang kelurahannya, jadi kita terima udah langsung bercetak kayak gini, kayak dari anak dari ini tuh alamat sini, data kita sini, data orang tua. Nah ini dua-dua masing-masing dapat satu. Nah, dua-duanya harus tampilin lengkap ya. Nah setelah udah ini jadi, ini fotokopi lagi, ini untuk jaga-jaga aja. Pokoknya kita harus fotokopiin, jaga-jaga. Nah, udah. Setelah itu kan kita otomatis punya salinan yang fotokopi sebelumnya. Nah jangan lupa sebelum ke KUA fotonya ya, foto aja jangan lupa cetak foto latar biru. Kalau kita udah ke kelurahan tuh semua, nah baru kita ngurus foto sebelum ke KUA. Fotokopi. Nah ke KUA tuh yang diperluin nih, yang dicontreng-contreng tuh kelihatan nggak? Nah ini aja yang diperluin tuh, kayak surat pengantar nikah dari lurah. Nah dari lurah itu yang satu yang ini, yang satu ada kita cetak. Terus persetujuan calon mempelai, ini untuk perempuan ya. Nah perempuan, kalau laki-laki mau usah bawa badan sendiri ngapain, mau orang tua di kampung biarin aja tuh. lanjut Kalau udah mandiri mau laki-laki yang bawa badan sendiri gitu. Udah, terus fotokopi akte semua dilampirin gitu, fotokopi KTP orang tua, fotokopi kartu keluarga, terus pas foto 2x3 4 lembar, yang belakangnya warna biru ya, backgroundnya ya. Latar biru. Terus pas foto 4x6 2 lembar.
Udah itu aja. Nah sama dilampirin dokumen-dokumen yang sebelumnya juga kita bawa ke kelurahan untuk melengkapin aja lah ke bawah. Nah kalau udah semua udah lengkap, ke kelurahan udah fix, udah dapat yang satu, udah datang ke kelurahan. Sama jangan lupa tentuin tanggal nikahnya tanggal berapa. Iya. Nah itu nanti ditanya sama udah siap maunya apa gitu, ininya mas kawinnya datang ya, tutup ya. Pak saya mau ini daftar nikah gitu. Udah kan cek data-datanya, kalau udah lengkap udah tinggal ditanya mau tinggal nikahnya tanggal berapa. Nah biasanya tuh kalau ini nikahnya harus di atas 10 hari kerja 10 hari ya 10 hari kerja ya. Iya jadi ya kalau di bawah itu kayaknya ada apa gitu prosedurnya. Pokoknya misalkan kita nikahnya tanggal 5, berarti harus di atas tanggal 15. Iya benar ya? Enggak, misalkan ngumpulin datanya tanggal 5. Nah, nikahnya itu 10 hari setelah tanggal 5. Maklum guys, baru. Ya gitu. Kalau di bawah itu ada kayak biaya tambahan kalau nggak salah. Biaya tambahan emang ya? Iya. Ada biaya tambahannya karena itu di bawah dari pengumpulan data. Oh, jadi gimana? Iya, jadi ada biaya tambahannya. Emang nggak baca apa di yang kata di kertas di. Pokoknya syarat-syarat itu ada ditempel di KUA-nya, jadi terlihat. Pokoknya tanya-tanya aja lah. Kalau mau sebelum ngumpulin berkas juga bisa nanya dulu mau tahu apa. Kalau kita banyak sih, nanya aja sih ya, yang penting. Kalau kita sih gitu sih sistemnya. Kalau kita mah, kalau itu udah ngerti aja terus udah langsung. Nggak jalan. Terus ditentuin tanggalnya. Kalau kita kan, kalau kita tanggal berapa ya? 30 September. Terus September 2021. Terus ditanya juga mau nikah di mana, di KUA apa di tempat kita. Soalnya kalau di luar jam kerja itu di luar terserah mau di rumah kan mau di bayar 600.000 itu biasanya. Nah, tapi langsung ke ini biasanya bayarnya lewat ini ya virtual account ya. Virtual account. Nah itu nanti itu sih kita kurang tahu juga ya kalau misalkan untuk yang di luar jam kerja ya. Kalau kita kan di KUA gratis jadinya. Nah, kita di KUA jadi kita gratis, kita bayar sama sekali. Kita itu langsung nentuin sekian. Udah. Nah setelah itu kita suruh daftar di online untuk kayaknya untuk penginputan data sih, daftar online karena di situ udah berdata tuh ya. Nah kita daftar lagi juga untuk antriannya. Iya, jadi karena satu hari itu nggak mungkin cuma satu calon pengantin aja sih, ada beberapa juga kan, jadi jamnya nggak bentrok. Takutnya biar nggak bentrok. Kalau nggak salah namanya webnya Simkah Kemenak RI. Itu daftar. Ntar webnya kita kasih tahu lah di deskripsi. Udah setelah itu kita tinggal nunggu udah. Enggak, kita dapat surat juga nih, surat mana ya suratnya ya? Bukan yang tadi yang dicontreng-contreng. Iya itu. Iya nih suratnya ini. Nah ini untuk bukti kalau kita sudah melakukan pendaftaran penghulu segala macam, udah semua sudah melakukan pendaftaran. Nah ini nanti dibawa juga pas udah hari H mau akad nikah. Nah itu jam berapa biar nggak mentok sama penghulunya biasanya.
Nah setelah kita daftar biasanya langsung ketemu Bang Holo, gimana nih ya, sama ninggalin nomor telepon, sama ditanya asal usul perempuannya, walinya siapa, maunya pakai wali hakim, mau kendala apa gitu. Ya udah, jadi itu aja. Oh, udah setelah itu kita datang pas hari H untuk apa ya, job kabul. Nah, itu kita di kantor KUA nya langsung, jadi langsung saat mas kawin segala macam siapin. Nah nanti kita suruh datengin orang tua semuanya, saudara, sama oh iya sama saksi jangan lupa untuk ijab kabul. Nah kalau saksi yang untuk itu sih beda ya, untuk mana pernyataannya itu pernyataan untuk kelurahan. Kalau ini untuk ijab kabul minimal 2 saksi, 1 laki-laki 1 perempuan, dan disarankan sih saksinya itu yang udah menikah ya, jadi jangan yang udah masih bujangan gitu, jangan. Biasanya karena kan yang udah nikah tuh biasanya udah tahu gitu menjadi saksi, nanti kan udah menjalani sebelumnya pernah nikah gitu. Jadi biar lebih afdol aja gitu. Ya udah, setelah itu kita jam 9 kalau nggak salah. Udah selesai. Oh, udah deh, udah kabur selesai, langsung dapat buku nikah sama apa ya, tanda tangan dokumen semua, mau difoto-foto saksi, udah selesai. Buat jadi bukti kalau kita emang menikah di KUA situ. KUA Kecamatan Ciracas. Oh udah, kita selesai, udah jadi suami istri hari itu juga. Kita jadi suami dan istri. Udah, habis itu kita pulang. Untungnya sih kita untuk acaranya sebelum sih baru kecil-kecilan aja. Yang mudah-mudahan sih doain aja kalau YouTube-nya bagus. Kita buat acara nikahan. Boleh udah cuma kecil-kecilan aja, karena di posisi ini juga lagi pandemi juga. Ya kita untuk menuju kesahan aja biar bisa upload. Oh, udah. Nah, jadi itu aja deh yang mau kita sampaikan untuk konten kita kali ini. Nah, nanti ada lagi ke depannya. Next konten kita bakal bahas tentang apa? Tentang pengurusan kakak, pecah kakak, terus perubahan nama KTP dia, karena kan sebelumnya ada kesalahan tulisan nama KTP saya. Nah itu takutnya kan jadi masalah. Nah habis itu sama pengurusan akte anak. Biar semua dapat pengalamannya, tapi maksudnya nggak satu video ini. Kalau subscriber kita nambah dan like, jangan lupa like biar lebih tahu infonya lebih lanjut. Oke, sekian aja ya guys. Next konten kita bakal banyak lagi konten pengetahuan lainnya. Oke. Kalau mau nanya-nanya boleh di komen dan untuk like ya. Oke, dadah.